Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati dengan NIM C1C021114 dari kelas R12. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penghitungan untuk PPh pasal 24 dan PPh pasal 25. Untuk materi pertama yaitu ketentuan PPh pasal 24 diatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya, penggabungan penghasilan PPh pasal 24. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Dan yang terakhir, penggabungan penghasilan yang berupa dividen. Itu diatur dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh. Dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Selanjutnya, contoh untuk penghitungan jika terjadi kerugian usaha dalam negeri. Sesuai yang di soal, itu lalu perhitungannya berikut ini. Perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan PPh pasal 24. Yang pertama itu menghitung total PKP. Penghasilan dari negara A berupa laba usaha itu sebesar 500 juta. Lalu kerugian usaha di dalam negerinya sebesar 100 juta. Maka untuk jumlah penghasilan netonya itu 500 juta dikurangi 100 juta dapatlah hasilnya 400 juta. Jumlah penghasilan itu sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain. Selanjutnya yaitu PPh pasal 25. Ketentuan PPh pasal 25 ini merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Nah, angsurannya ini dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau SPT tahunan PPh. Materi selanjutnya itu contoh perhitungan PPh pasal 25. Sesuai yang di soal, maka perhitungan PPh pasal 25 bulan Maret 2016-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung penghasilan neto bulan Maret 2016. 55% sesuai yang di soal dikali 60 juta. Itu untuk peredaran usaha bruto pada bulan Maretnya 60 juta dapatlah hasilnya 33 juta. Lalu penghasilan itu disetahunkannya 33 juta dikali 12 bulan dapatlah hasilnya 396 juta. Lalu untuk PTKP-nya tidak kawin 0 tidak mempunyai tanggungan itu sebesar 54 juta. Dapatlah hasil penghasilan kena pajaknya 342 juta. Lalu untuk PPh terutang sebagai dasar penghitungan itu PPh pasal 25-nya dengan lapisan 3 lapisan 5% dikali 50 juta 2.500.000, 15% dikali 200 juta 30 juta. Lalu 25% dikali sisanya 92 juta dapatlah hasilnya 23 juta. Lalu untuk PPh pasal 25 ini dijumlahkan hasilnya dapatlah 55.500.000. Lalu untuk angsuran PPh pasal 25 bulan Maret 2016-nya 55.500.000 dibagi 12 bulan dapatlah hasilnya 4.625.000.